Pertandingan antara Fulham versus Manchester United pada pekan kedua Liga Inggris musim 2025-2026 menghadirkan drama yang penuh emosi. Laga yang dimainkan di Craven Cottage, London, Minggu 24 Agustus malam waktu Indonesia Barat, berakhir dengan skor imbang 1-1. Hasil ini semakin menambah buruk catatan Manchester United di awal musim, karena dalam dua laga perdana Premier League mereka belum sekalipun meraih kemenangan. Salah satu momen yang paling banyak dibicarakan dari pertandingan ini adalah kegagalan Bruno Fernandes dalam mengeksekusi penalti. Kapten sekaligus gelandang andalan Manchester United itu, yang selama ini dikenal sebagai algojo handal dari titik putih, justru membuat peluang emas tersebut terbuang sia-sia. Tendangan kerasnya melambung jauh di atas mistar gawang dan membuat para pendukung Fulham bersorak penuh ejekan. Bagi Fernandes, momen tersebut menjadi salah satu penalti terburuk dalam karirnya dan menambah tekanan besar di awal musim yang sulit bagi timnya. Sejak awal laga, pelatih Ruben Amorim menunjukkan keberaniannya dengan menurunkan trio Bryan Mbeumo, Matheus Cunha serta Mason Mount. Keputusan tersebut sekaligus membuat Benjamin Sesko yang digadang-gadang akan menjadi ujung tombak utama harus kembali duduk di bangku cadangan. Strategi Amorim sempat menunjukkan hasil karena semenjak menit pertama United sudah menekan pertahanan Fulham. Bahkan pada menit pertama mereka hampir saja membuka keunggulan lewat tembakan Cunha yang sayangnya hanya membentur tiang gawang. Peluang emas itu seakan menjadi petanda bahwa laga ini akan berlangsung penuh intensitas. Namun, Fulham yang dilatih oleh Marco Silva tidak tinggal diam. Mereka mencoba menekan balik dan pada menit ke-12, Josh King melepaskan sepakan berbahaya yang masih bisa diamankan oleh kiper Altay Bayindir. Jual beli serangan berlangsung cepat dan atmosfer Craven Cottage memanas sejak awal. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Mason Mount dijatuhkan oleh Calvin Bassey di dalam kotak penalti. Setelah meninjau VAR, wasit Chris Kavanagh tanpa ragu menunjuk titik putih. Stadion seketika hening ketika Bruno Fernandes bersiap mengambil tendangan. Dengan reputasi mentereng sebagai eksekutor, banyak yang percaya gol akan tercipta. Namun, semuanya berubah ketika sepakan sang kapten justru melayang jauh ke udara. Para pemain United hanya bisa menunduk kecewa, sementara fans Fulham bergemuruh merayakan momen langka tersebut. Tak berhenti di situ, kegagalan Fernandes juga memunculkan perdebatan panas. Gary Neville, ex-kapten Manchester United yang kini menjadi pandit, menyoroti insiden kecil sebelum eksekusi dilakukan. Menurutnya, Fernandes terlihat terganggu setelah bahunya secara tidak sengaja tersenggol wasit Kavanagh. Insiden itu, kata Neville, memaksa Fernandes mengulang langkah awalnya, kehilangan fokus lalu gagal menendang dengan sempurna. Meski analisis Neville terdengar nyeleneh bagi sebagian orang, Fernandes sendiri mengakui bahwa insiden itu memang cukup mengganggu konsentrasinya. Namun, sang kapten tetap menegaskan bahwa kegagalan tersebut murni kesalahannya. Sepakan saya sangat buruk. Saya terlalu ke bawah menendang bola, sehingga bola melayang di atas mistar, ucap Bruno Fernandes usai laga. Ia mengaku kecewa karena wasit tidak meminta maaf atas senggolan kecil yang terjadi, meskipun Fernandes juga tak mau menjadikannya alasan utama. Sorotan publik pun semakin besar karena biasanya Fernandes jarang sekali gagal dari titik penalti. Kali ini justru di laga penting ia membuat blunder yang bisa dikatakan memalukan. Selepas turun minum, Manchester United berusaha meningkatkan intensitas permainan. Mereka sadar betul bahwa hasil imbang bukanlah target ideal. Usaha mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-58. Berawal dari situasi sepak pojok, umpan Bryan Mbeumo berhasil disundul oleh Leny Yoro. Bola sempat mengenai punggung Rodrigo Muniz sebelum akhirnya masuk ke gawang Fulham. Gol tersebut dicatat sebagai gol bunuh diri dari Muniz, tetapi United tetap merayakannya dengan penuh sukacita karena akhirnya mereka memimpin 1-0. Sayangnya, keunggulan itu tidak bertahan lama. Pelatih Marco Silva langsung melakukan perubahan dengan memasukkan Emil Smith Rowe pada menit ke-71. Keputusan itu terbukti brilian. Hanya 2 menit setelah berada di lapangan, Smith Rowe langsung menyamakan kedudukan lewat gol cantik hasil kerjasamanya dengan Alex Iwobi. Skor pun berubah menjadi 1-1 dan Fulham kembali membakar semangat supporter mereka. Sisa laga pun berlangsung dengan terbuka. Kedua tim saling menciptakan peluang, tetapi tidak ada tambahan gol hingga peluit panjang berbunyi. Bagi Fulham, hasil imbang ini
terasa seperti kemenangan karena mereka berhasil menahan tim sebesar Manchester United. Sementara bagi kubu setan merah, hasil ini hanya menambah rasa frustasi yang sudah mereka bawa sejak pekan pertama. Dua pertandingan pertama Premier League 2025-2026 menjadi awal yang sulit bagi Ruben Amorim. Setelah kalah tipis 0-1 dari Arsenal di pekan perdana, mereka kini hanya mampu meraih 1 poin dari Fulham. Dengan catatan ini, Manchester United baru mengoleksi 1 poin dan terpuruk di posisi 16 klasemen sementara IPL. Padahal manajemen klub sudah mendukung penuh Ruben Amorim dengan mendatangkan sejumlah pemain baru, termasuk trio penyerang Matheus Cunha, Bryan Mbeumo dan Benjamin Sesko. Kehadiran mereka diharapkan bisa menambah daya gedor tim. Namun faktanya, hingga kini belum ada satupun dari mereka yang mampu mencetak gol di Liga Premier Inggris. Amorim sendiri mengakui bahwa timnya masih perlu waktu untuk berkembang. Ia menilai para pemainnya sudah menunjukkan kerja keras, tetapi masalah mentalitas dan penyelesaian akhir menjadi pekerjaan rumah besar. Kami harus tumbuh sebagai tim. Saat mencetak gol, seharusnya kami tidak hanya berpikir mempertahankan keunggulan, tetapi juga menekan lawan lebih keras, ungkap pelatih asal Portugal itu dalam keterangannya. Amorim juga memberikan pembelaan khusus kepada Sesko. Striker muda asal Slovenia itu baru bermain sebagai pengganti dan dinilai masih butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan tempo cepat Premier League. Sesko merupakan penyerang jangka panjang MU yang butuh adaptasi dengan baik. Tidak mudah masuk dari bangku cadangan dan langsung menyatu dengan ritme permainan di sini. Apalagi levelnya jauh lebih tinggi daripada Bundesliga. Sementara itu, insiden penalti Fernandes menjadi sorotan utama media Inggris. Selama bertahun-tahun, Fernandes dikenal sebagai salah satu eksekutor penalti paling klinis di Eropa. Statistik mencatat, ia jarang sekali gagal ketika menghadapi situasi 12 pas. Namun, kegagalannya di Craven Cottage dianggap sebagai salah satu penalti terburuk dalam karirnya. Meski demikian, Fernandes tidak berusaha lari dari tanggung jawab. Ia dengan jujur mengakui kesalahannya dan menegaskan bahwa insiden dengan wasit bukanlah alasan utama. Bagi seorang kapten, sikap terbuka itu justru menjadi bentuk kepemimpinan. Namun, fans tetap berharap Bruno Fernandes bisa segera bangkit karena United membutuhkan sosok yang bisa menjadi penentu dalam momen-momen krusial. Kekesalan Fernandes juga terlihat dalam komentarnya tentang wasit Chris Kavanagh. Ia merasa terganggu karena wasit tidak meminta maaf atas senggolan kecil yang terjadi tepat sebelum eksekusi. Saya kesal karena wasit tidak meminta maaf dan itulah yang memicu saya saat itu. Tetapi itu bukan alasan untuk gagal mengeksekusi penalti. Pernyataan ini menegaskan betapa detail kecil bisa mempengaruhi dalam momen-momen besar. Meski pada akhirnya eksekutorlah yang tetap bertanggung jawab penuh. Kegagalan di Craven Cottage jelas berdampak pada mental tim. Manchester United saat ini berada dalam tekanan besar karena publik meragukan kemampuan mereka untuk bersaing di papan atas. Kritik juga mengarah pada Amorim yang dianggap belum mampu meracik formasi ideal dengan skuad yang dimilikinya. Setelah hasil imbang ini, United tak punya banyak waktu untuk berbenah. Mereka akan melakoni laga Carabao Cup melawan Grimsby Town pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Secara kualitas, United jelas jauh di atas lawannya. Namun, tekanan justru semakin besar karena jika gagal menang, kritik terhadap Amorim dan para pemain akan semakin keras. Lebih jauh lagi, jadwal Premier League berikutnya akan menghadirkan lawan-lawan yang lebih berat seperti Manchester City dan juga Chelsea. Artinya, United harus segera menemukan konsistensi jika tidak ingin semakin tertinggal dalam perburuan gelar. Para pemain baru juga dituntut segera beradaptasi agar kehadiran mereka benar-benar berdampak positif, bukan sekedar nama besar di atas kertas. Keputusan Amorim mencadangkan kiper Andre Onana juga terus menimbulkan pertanyaan besar. Apalagi setelah Altay Bayindir selalu kebobolan dalam 2 pertandingan setan merah sejauh ini. Kabar terbaru melaporkan bahwa MU semakin dekat merekrut kiper Sean Lamens dari Royal Antwerp. Negosiasi berjalan positif dan diyakini segera mencapai kesepakatan. Menurut laporan dari Sky Sport News, nilai transfernya mencapai 17,3 juta pound sterling dengan struktur pembayaran yang masih dibicarakan. Sumber di Belgia menyebut kedua pihak hampir menemui titik temu. Kehadiran Lamens akan memberi opsi tambahan bagi lini belakang. United ingin memastikan stabilitas jika menghadapi jadwal padat.